Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Hakim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan Kitabul Hajj, kitab haji, sampai pada pembahasan ambillah manasik hajimu dariku, itu sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang akan dibawakan oleh penulis di sini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah hadis yang sangat panjang, dan ini adalah hadis yang sangat komprehensif di dalam menjelaskan tata cara hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadis ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam pembahasan haji, karena hadisnya sangat panjang dan cukup lengkap. Baik, mari kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, kami masuk menemui Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah. Ia bertanya tentang orang yang datang hingga sampailah kepadaku. Aku pun berkata, aku Muhammad bin Ali bin Husain. Kemudian beliau mengarahkan tangannya ke kepalaku, membuka baju luarku dan baju dalamku, serta meletakkan tangannya antara kedua putingku, sedangkan aku pada saat itu adalah anak yang baru dewasa. Jadi berkata, selamat datang wahai anak saudara, bertanyalah apa saja yang engkau kehendaki. Aku pun bertanya kepadanya, ia pada saat itu sudah buta. Waktu sholat pun datang, ia berdiri dengan pakaian yang diselumutkan kepadanya. Setiap dia meletakkan pakaian itu di atas pundak kepadanya atau ke ujung-ujungnya, terlepas kembali karena sangat kecilnya pakaian tersebut. Sedangkan sebagian miliknya ia letakkan pada kayu tempat menggantung pakaian. Beliau mengimami kami. Setelah itu aku berkata, beritahukanlah kepadaku tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan. Jadi ini asal muasal
sahabat Jabir bin Abdullah menceritakan tentang hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Jabir bin Abdullah sudah tua renta, bahkan pandangannya sudah mulai hilang. Dan beliau mendatangkan seorang tamu istimewa, yaitu anak keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi siapa? Cucunya Husain, berarti cicitnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Berarti apa itu kalau kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bawahnya cicit apa? Kan ada dalam bahasa Jawa ya, cucu yang ke sekian itu namanya apa? Cangga. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Jadi Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain sendiri ini kan cucunya Rasulullah, punya anak namanya Ali, cicitnya Rasulullah, punya anak lagi namanya Muhammad. Nah, ini apa ini? Canggah gitu ya. Canggahnya Rasulullah SAW, cicitnya Ali bin Abi Thalib. Nah, tamu istimewa ini datang ke kediamannya sahabat Jabir bin Abdullah yang sudah sangat tua renta. Bahkan terlihat di dalam hadis ini beliau itu kurus sehingga pakaiannya tidak atau longgar, dan beliau masih menjadi imam sholat berjamaah saat itu. Nah, setelah sholat, Muhammad bin Ali bin Husain ini bertanya kepada Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat yang masih tersisa, untuk memberitahukan tentang hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Beliau pun mengisyaratkan dengan 9 jarinya dan berkata, "Wallahu a'lam." Apakah mungkin jari yang ke-10 itu putus atau tidak, saya tidak tahu ya. Jadi dia mengisyaratkan dengan 9 jarinya dan berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah, tidak pergi haji selama 9 tahun. Jadi beliau tidak pergi haji selama 9 tahun. Kemudian pada tahun ke-10 diumumkan kepada khalayak bahwa Rasulullah SAW akan berangkat melaksanakan haji. Memang pernah beberapa kali Nabi SAW setelah hijrah ke kota Madinah itu kembali ke kota Mekah. Namun beliau SAW tidak melaksanakan ibadah haji, hanya ibadah umrah saja. Adapun haji baru dilakukan pada tahun ke-10. Jadi di tahun ke-9 beliau mengumumkan pada tahun depan akan berangkat haji. Datanglah ke Madinah manusia yang banyak, semuanya hendak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengerjakan seperti apa yang dikerjakannya. Jadi setelah diumumkan setahun sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun depan akan haji, maka barulah manusia mendatangi kota Madinah. Ingin, padahal haji itu di mana? Di Mekah. Kenapa tidak langsung ke Mekah? Karena mereka ingin membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji sejak awal, ingin bareng dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami pun keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampailah kami di Dzul Hulaifah yang sekarang
dikenal dengan nama Bir'an. Di situ Asma binti Umaysh melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Masya Allah, ya, dalam keadaan berihram berangkat haji lahiran. Kemudian ia mengirim pertanyaan kepada Rasulullah SAW, apa yang harus aku lakukan? Beliau menjawab, "Iktasili wastasfiri bi thawbin wa ahrimi." Mandilah dan bercawatlah dengan kain sebagai pembalut, kemudian berihramlah. Perhatikan, berarti wanita nifas itu boleh untuk berihram, termasuk pula wanita yang sedang haid. Hanya saja ketika sudah mulai rangkaian ibadah haji yang dimulai dengan tawaf, kalau itu hajinya haji qiran dan tamattu, maka tentu harus menunggu suci. Berangkat ihramnya dalam kondisi tidak suci itu boleh, itu diperbolehkan. Hanya saja Nabi SAW merintahkan untuk mandi lalu memakai pembalut dan pakaian lalu berihramlah, ya, berihramlah. Berihram dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan wa umratan, kalau niatnya haji dan umrah. Kalau niatnya umrah hanya labbaik Allahumma umratan, seperti umrah biasanya. Nah, sedikit pembahasan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada seorang wanita yang sedang haid kemudian hendak berangkat umrah, maka boleh untuk berihram. Hanya saja kapan dia tawaf, kapan dia memulai umrahnya, ini menunggu suci. Yang jadi masalah kalau seorang wanita itu sudah menunggu beberapa hari di kota Mekah untuk memulai umrah, tapi nggak suci-suci, keburu pulang, maka disinilah perkara yang cukup rumit dan pelik. Karena apa? Ada yang berpendapat tetap umrah meskipun dalam keadaan haid, tapi menjauhi Ka'bah. Jadi tawafnya tawaf di jalur yang paling jauh, kemudian sa'i, kemudian tahallul secepat mungkin. Namun yang lebih selamat, wallahu a'lam bishawab, adalah bertahallul di tempat. Jadi belum umrah sudah tahallul. Selama ketika dia ihram, dia membaca syarat, dan ini kemarin sudah kita bahas. Apa itu? Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku adalah di tempat di mana Engkau menahanku. Jadi setelah labbaik Allahumma umratan, membaca syarat ini, Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah, syarat ini akan berfungsi dan bermanfaat apabila kita di tengah-tengah rangkaian ibadah umrah tidak sanggup untuk melanjutkan, belum selesai sa'i, belum selesai tawaf, kita sudah nggak bisa melanjutkan lagi.
maka kita bisa tahallul di tempat tanpa harus membayar denda apapun. Nah, bagi wanita yang haid, wallahu a'lam bishawab, kalau sampai hari tertentu, hari kepulangan dia belum cuci, maka wallahu a'lam bishawab, semoga bisa bertahan dengan cara seperti ini. Namun kalau sekiranya sebelum kepulangan sudah suci, maka wanita ini langsung berangkat umrah, memulai dengan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, karena dia sudah berihram di miqat. Kalau dari kota Madinah di Bir Ali tadi. Jadi mengambil faedah dari kisah nifasnya istri Abu Bakar yang pertama, Asma binti Umais, pas di Dzulhulaifah atau Bir Ali lahiran, dan beliau tetap berihram melaksanakan ibadah haji. Setelah itu beliau sholat di masjid dan menunggang qaswa. Qaswa itu nama unta beliau. Hingga apabila unta itu telah sampai di Baidah, aku memandang ke batas pandanganku di depan beliau dari para pengendara dan pejalan kaki. Begitu pula di sebelah kanan, kiri dan belakang beliau, menunjukkan saat itu terjadi lautan manusia. Ya, jadi di depan beliau ada lautan manusia, baik yang berkendara maupun berjalan kaki. Demikian pula sebelah kanan dan sebelah kiri dan belakang beliau. Jadi Nabi SAW dikelilingi oleh jamaah haji yang sangat banyak. Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami. Kepadanya lah diturunkan Al-Quran, dan beliaulah yang mengetahui tafsirannya. Apa yang beliau kerjakan, kami kerjakan pula. Beliau memulai dengan talbiyah yang mengandung makna tauhid, dan inilah diantara zikir yang paling disunnahkan tatkala kita sudah berihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini namanya bacaan apa? Talbiyah. Dibaca sebanyak-banyaknya, dibaca sesering mungkin. Jadi inilah zikir yang pertama yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ihram tadi. Adapun makna talbiyah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Itulah makna dari talbiyah. Manusia begitu bertalbiyah dengan talbiyah ini, yang mereka pakai bertalbiyah. Rasulullah SAW tidak pernah menambah sedikit pun dari talbiyah ini. Beliau terus mengulangi talbiyah ini. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimahullah, yang paling banyak dibaca ya talbiyah ini. Tidak ada tambahan dan tidak pula pengurangan. Dan talbiyah itu secara bahasa artinya ya panggilan. Ya, talbiyah secara bahasa itu artinya apa? Panggilan. Karena memang ketika kita berangkat haji atau umrah, kita telah terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memanggil kita dan kita penuhi panggilannya. Kalau sering kita jumpai bahwa haji dan umrah itu panggilan. Jabir radhiyallahu anhu berkata kembali, kami
tidak meniatkan kecuali haji. Kami tidak mengenal umrah hingga kami sampai di Ka'bah bersama beliau mengusap Hajar Aswad. Beliau tawaf sambil berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan pada 4 putaran berikutnya. Ya, jadi sampai pada detik itu para sahabat itu belum tahu kalau ada yang namanya umrah. Mereka tahunya apa? Haji. Ya, dan memang tata caranya sama antara haji dan umrah. Karena apa? Haji itu dimulai dengan umrah, terutama haji tamattu dan haji qiran. Nah, setelah tawaf 7 putaran, kemudian beliau pergi ke Maqam Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim dahulu saat membangun Ka'bah. Kemudian sekarang dibangunlah sebuah monumen penanda tersebut. Ya, jadi tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijadikan sebagai monumen, sebagai penanda setelah tawaf beranjak ke arah belakangnya dengan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, yang artinya dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Kemudian beliau menjadikan makam Ibrahim berada antara beliau dan Ka'bah. Nah, berarti makam Ibrahim ada di depan beliau. Ayah Ja'far Siprawi yaitu Muhammad berkata, aku tidak mengetahui ucapan ini kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membaca dalam sholat 2 rakaat itu Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi setelah tawaf menuju maqam Ibrahim, lalu sholat di belakangnya sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian beliau kembali mengusap Hajar Aswad. Setelah itu beliau menuju Shafa. Dan ini ada yang kurang jemaah sekalian ya. Apa itu? Meminum air Zam-Zam. Dalam riwayat yang lain, setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, pergi ke tempat air Zam-Zam, lalu minum air Zam-Zam, kemudian mengguyurkan air itu ke kepala. Baru setelah itu menuju ke Hajar Aswad lagi. Ya, menuju ke Hajar Aswad dan menciumnya jika mampu. Jika tidak mampu maka bisa menyentuh dengan tangannya. Jika tidak mampu maka berisyarat dari jauh. Ya, perincian tentang ini tentu ada dalam ibadah umrah ya. Namun tidak dibahas insyaallah. Tidak dibahas tentang perincian ibadah umrah. Meskipun mungkin nanti akan dibahas dalam sunnah-sunnah. Nah, sunnah-sunnah tawaf ya, insyaallah akan dibahas. Jadi kita baca dulu riwayat yang ada ya. Baik, setelah selesai menuju Hajar Aswad, setelah umrah tadi ya, setelah tawaf, setelah sholat sunnah 2 rakaat, kemudian menuju ke Hajar Aswad dulu untuk berisyarat. Baru setelah itu menuju Shafa. Ketika sudah mendekat dengan bukit Shafa, beliau membaca Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Lalu dilanjutkan dengan membaca Abda'u bima bada'allahu bih. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Dan ini
ini akan melanjutkan sa'i, dan sa'i itu dimulai dari Safa. Beliau pun memulai dari bukit Safa, menanjakinya sampai beliau melihat Ka'bah dan menghadap kiblat. Kemudian beliau mengucapkan kalimat tauhid kepada Allah serta bertakbir. Beliau berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ini zikir yang dibaca ketika sa'i, dimulai dari bukit Safa. Jadi sampai di Safa, menghadap ke arah Ka'bah, lalu mengangkat kedua tangan dan berdoa. Adapun artinya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya lah segala pujian dan baginya lah segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahdahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata. Anjaza wa'dah, yang melaksanakan, menepati janjinya. Wa nasara 'abdah, yang menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan mengalahkan golongan musuh sendirian. Ini dibaca pertama kali. Di sela-sela itu beliau berdoa dengan doa bebas dan mengulangi bacaan ini 3 kali. Jadi total ada 5 bacaan. Zikir ini, kemudian doa, kemudian zikir ini lagi, kemudian doa, kemudian zikir ini lagi. Ya. Jadi zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya itu dibaca total berapa kali? 3 kali. Di sela-sela membaca zikir ada doa. Doa apa? Bebas. Panjang atau pendek? Bebas. Berapa kali? Bebas. Sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kemauan kita, atau sesuai dengan kondisi yang ada. Kita maunya panjang, tapi ternyata lokasi Safa itu sangat padat, sehingga kita bakal tergusur. Kalau kita nggak jalan, kita akan tergusur, kita akan didesak oleh orang, maka kita bisa apa? Melanjutkan perjalanan. Ya. Baik. Kemudian beliau turun menuju Marwah, hingga ketika kedua telapak kaki beliau menginjak perut lembah, beliau berlari-lari. Ini salah, ini harusnya berlari kencang. Berlari kecil atau ar-ramal itu hanya ketika 3 putaran pertama saat tawaf, namanya ramal. Kalau ketika sa'i di perut lembah itu, jadi Safa dan Marwah itu kan dulunya bukit tinggi gitu ya. Nah, pas dataran bawahnya yang datar itu, dari kaki bukit Safa menuju kaki bukit Marwah, sekarang itu ditandai dengan 2 lampu hijau yang menjadi patokan para jamaah laki-laki untuk berlari kencang, bukan berlari kecil ya. Seingat saya lafaz hadisnya itu yuharwil, harwalah, bukan yarmul, ramal. Kalau ramal atau yarmul itu maknanya berlari kecil, tapi kalau harwalah berlari kencang. Dan insya Allah ini yang sahih. Tapi ini khususnya apa? Laki-laki. Ya. Nah, Jabir menceritakan ketika beliau berada di perut lembah,
Jadi kaki bukit Safa sampai menuju kaki bukit Marwah, beliau berlari kencang. Kalau sekarang ditandai dengan tanda lampu berwarna hijau. Nah, ketika beliau mulai naik menuju bukit Marwah, beliau berjalan hingga sampai ke Marwah. Di Marwah beliau mengerjakan seperti apa yang dikerjakan di Safa, sama seperti yang dikerjakan di Safa. Apa tadi? Menghadap kiblat, kemudian berzikir 3 kali, dan di sela-sela dan apa? Doa. Nah, antara Safa dan Marwah ini dihitung 1 putaran. Kalau 7 putaran, maka sa'i itu berakhir di Marwah. Jelas ya? Kalau ada yang menghitung 7 berhentinya di Safa, maka dipastikan salah. Safa Marwah 1 putaran, Marwah Safa 1 putaran. Ada 7 berarti berakhirnya di Marwah. Kalau berakhir di Safa berarti salah, entah kelebihan atau kurang 1. Ya. Baik. Setelah selesai sa'i yang berakhir di Marwah, beliau bersabda, "Lau anni istadbartu min amri mastadbartu lam asukil hadya." Seandainya aku mengetahui apa yang aku ketahui sekarang, niscaya aku tidak akan membawa hewan. Itu ada perbedaan. Bagi yang membawa hewan kurban, maka dia dianjurkan untuk tetap berpakaian ihram setelah sa'i. Jadi enggak tahallul. Sampai kapan ya? Sampai nanti selesai ibadah haji. Ketika sudah selesai berada di Mina lempar jumrah, itu masih panjang kan? Ada yang tidak membawa hewan kurban, maka bisa diputus rangkaian ibadah hajinya dengan tahallul, sehingga tawafnya tadi, sa'inya tadi itu dianggap sebagai umrah. Kira-kira ada gambaran dari itu sekalian? Agak bingung ya? Kalau umrah gampang Bu ya, karena kita nggak bawa hewan kurban dan 1 hari selesai. Ya, berangkat dari Dzulhulaifah pakai pakaian ihram, lalu mengucapkan labbaik Allahumma umratan, sampai di Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Itu umrah seperti biasanya. Namun Rasulullah SAW saat itu membawa hewan kurban, sehingga selesai tawaf sa'i itu beliau tidak tahallul. Hanya saja beliau memerintahkan orang-orang yang tidak membawa hewan kurban untuk tahallul, sehingga tawaf yang dilakukan, sa'i yang dilakukan tadi itu dianggap sebagai umroh biasa, sebagai umroh biasa. Dan sebenarnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memang melihat ya, hajinya Nabi SAW ini memang bukan haji tamattu, karena beliau itu haji qiran. Qiran sendiri itu maknanya menggandengkan. Menggandengkan apa? Menggandengkan antara umroh dan haji. Perhatikan, amaliyah pertama yang dilakukan tadi setelah ihram sampai di kota Makkah, tawaf dan sa'i, itu bagaimanapun juga
itu rangkaian ibadah umroh. Belum haji itu Bu, itu masih umroh. Karena haji itu dimulai di tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah. Baru tanggal 9-nya ke Arafah. Sebelum tanggal 8 Zulhijjah, ketika orang sudah mau berangkat haji, maka mereka harus mengerjakan ibadah umroh dulu. Bedanya, kalau yang tidak membawa hewan kurban setelah umroh langsung tahallul. Nah ini yang diperintahkan Nabi SAW, siapa di antara kalian yang tidak membawa hewan kurban, hendaknya ia bertahallul dan menjadikan hajinya sebagai umroh. Sudah putus, umroh selesai, tahallul, lalu dia menghabiskan hari-hari yang ada di kota Mekah sampai tanggal 8 Zulhijjah dengan bebas. Bebas itu artinya apa? Boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam ihram. Bebas, boleh pakai pakaian biasa, boleh memakai minyak wangi, boleh mencukur rambut dan lain sebagainya. Nah, cara haji seperti ini namanya tamattu. Tapi bagi yang membawa hewan kurban setelah umroh, tawaf, sa'i selesai, maka tidak diputus dengan tahallul, tapi langsung nyambung dengan haji sampai tanggal 8 Zulhijjah. Makanya beliau tidak bertahallul, sehingga masih pakai pakaian ihram, masih berlaku larangan-larangan ihram. Nah itu artinya. Jadi hajinya Nabi itu haji qiran. Itu karena kondisi, apa kondisi? Beliau sudah terlanjur membawa hewan kurban. Makanya kan disebutkan, seandainya aku mengetahui apa yang aku ketahui sekarang, niscaya aku tidak akan membawa hewan sembelihan dan akan aku jadikan hajiku sebagai umroh. Berarti beliau sebenarnya ingin haji tamattu, ya seperti para jamaah pada umumnya. Dan kata tamattu itu artinya apa? Senang. Kalau kira tadi apa artinya? Menggandengkan. Karena menggandengkan antara umroh dan haji. Habis umroh nggak pakai tahallul, langsung nyambung haji, masih dalam kondisi berpakaian ihram. Tapi kalau tamattu hajinya senang. Kenapa? Setelah umroh tahallul bisa senang-senang lagi. Pakai baju bebas, pakai minyak wangi boleh, mencukur rambut boleh, menikah juga boleh. Makanya dinamakan tamattu, haji yang senang. Baru nanti di tanggal 8 hari tarwiyah memakai pakaian ihram kembali. Baik. Kemudian disebutkan di sini, Suraqah bin Malik bin Jushum berdiri dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja atau untuk selamanya? Maksudnya haji model seperti ini apakah hanya berlaku saat ini saja? Kemudian beliau menjalin-jalin jemarinya satu dengan yang lain dan bersabda, dakhalatil umratu fil haji marratain labud la bal li abadin abad. Telah masuk umrah itu dalam haji. Beliau mengulangi 2 kali lalu mengatakan tidak, bahkan untuk selama-lamanya. Artinya tata cara haji seperti ini berlaku selama-lamanya. Perhatikan jemaah rahimahullah, di awal pembahasan tadi disebutkan kalau sebenarnya Nabi SAW atau para sahabat sebelum ini terjadi tidak pernah tahu yang namanya umrah.
mereka tahunya haji. Dan haji itu ya kalau sudah pakai pakaian ihram ya terus dipakai sampai kapan? Sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah setelah lempar jumrah tahallul. Jadi mereka tidak tahu yang namanya umrah setelah itu boleh untuk tahallul, padahal belum selesai rangkaian ibadah hajinya. Tahunya kapan? Dia baru ini. Dan memang di sini tidak disebutkan kapan Nabi tiba di kota Mekah. Tidak disebutkan kapan Nabi tiba di kota Mekah. Hanya saja di dalam Islam haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui, dan itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa artinya? Kalau ada orang berangkat haji sejak bulan Syawal, maka hajinya sah. Loh kok bisa? Karena dimulai dengan umrah dulu. Setelah umrah menetap di kota Mekah hingga tanggal 8 Dzulhijjah baru masuk ibadah haji lagi. Ya, jadi bukan berarti haji di bulan Syawal itu wukuf di Arafah di bulan Syawal, tidak. Wukuf di Arafah tetap di bulan Dzulhijjah tanggal 9. Tapi siapapun yang tiba di kota Mekah kemudian melakukan ibadah umrah lalu nyambung sampai tanggal 8 untuk melakukan haji, maka umrahnya itu adalah umrah haji. Bingung ya umrah haji? Bedanya gini Bu. Bedanya gini. Sekarang kan ada yang umrah di bulan Syawal, ya kan? Umrah di bulan Syawal setelah Ramadan selesai ada umrah di bulan Syawal. Tapi setelah itu pulang lagi kan? Nah ini bukan umrah haji. Kenapa? Karena setelah umrah dia tidak langsung melanjutkan haji. Umrah biasa, betul. Tapi seandainya kalau ada jamaah umrah di bulan Syawal, setelah itu dia menetap dan dia meniatkan umrahnya ini sekalian untuk haji di bulan Dzulhijjah, maka umrahnya itu umrah haji, bukan umrah biasa. Nanti dia tinggal memakai pakaian ihram di bulan Dzulhijjah di tanggal ke-8 Dzulhijjah di hari Tarwiyah. Jelas ya? Tapi kalau dia setelah umrah Syawal pulang, pulang, lalu nanti mau haji, kan biasanya setelah Syawal kemudian Dzulqa'dah itu sudah mulai ditutup umrah karena mempersiapkan apa jamaah haji. Nah mulailah datang kloter 1, kloter 2 dari bulan Dzulqa'dah. Sejak bulan Dzulqa'dah ada yang tiba di Madinah dulu. Lalu setelah itu di tanggal awal-awal Dzulhijjah mulailah para jamaah berduyun-duyun datang ke kota Mekah untuk mengerjakan ibadah haji yang dimulai dengan umrah. Jelas ya? Jadi ini kalau orang Indonesia misalkan ya, habis umrah Syawal pulang ke tanah air, setelah itu dia berangkat haji lagi, umrah lagi. Umrah dulu, selesai umrah tahallul, baru menunggu beberapa hari sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Nah seperti ini. Jadi Nabi SAW mengatakan umrah itu sekarang sudah masuk dalam ibadah haji. Kemudian Ali datang dari Yaman membawa unta-unta Rasulullah SAW dan menjumpai Fatimah, termasuk orang-orang yang bertahallul
bercela. Ali pun mengingkari hal ini. Fatimah berkata, sesungguhnya ayahku memerintahkanku untuk melakukan hal ini. Jadi ternyata ada rombongan haji yang berangkat dari negeri Yaman. Jadi tidak barengan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika tiba di kota Mekah kaget, istrinya kok enggak berihram. Istrinya kok pakai celah, kemudian memakai pakaian yang dicelup, yaitu minyak wangi mungkin ya. Padahal saat ihram dilarang memakai minyak wangi. Ali kaget, loh kamu kok gak haji seakan-akan gitu ya. Maka Ahmad mengatakan ayahku yang memerintahkan seperti ini, menunjukkan apa? Kalau Fatimah termasuk di antara yang berhaji tamattu, karena dia nggak bawa hewan sembelihan. Setelah sa'i dia tahallul. Jadi berkata, ketika di Irak, Ali berkata, kemudian aku pergi mengadukan apa yang diperbuat oleh Fatimah kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya kepada beliau SAW akan apa yang diceritakan Fatimah tentang beliau, dan juga menceritakan bahwa aku telah mengingkari apa yang dikerjakan Fatimah ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, sadaqat mada qulta inna faratal hajj. Ya, Rasulullah mengatakan Fatimah benar. Apa yang kau lakukan, apa yang kau katakan ketika engkau mengerjakan haji. Ali mengatakan, ya Rabbu, aku berihram dengan apa yang diihramkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inna ma'iyal hadiya fala tahil. Sesungguhnya aku membawa hewan kurban, maka engkau jangan bertahan. Nah, ini yang menjadi pemisah antara haji qiran dan tamattu. Apa itu? Membawa hewan sembelihan yang nanti dipakai untuk menyembelih di hari ke-10 Dzulhijjah. Ya, hewan sembelihan yang namanya hadyu itu kalau dibawa dari luar kota Mekah, maka yang membawanya hajinya harus haji apa? Qiran. Kemudian perawi itu berkata, hewan kurban yang terkumpul baik yang dibawa oleh Ali radhiyallahu anhu maupun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 ekor. Perawi berkata, semua jamaah haji bertahallul dan memendekkan, mencukur rambut mereka kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang membawa hewan kurban. Jelas ya? Jadi yang membawa hewan kurban setelah selesai umrah tadi tidak bertahallul. Berarti mereka masih terikat pada aturan-aturan ihram. Masih pakai pakaian ihram. Masih tidak boleh mencukur rambut. Masih tidak boleh memakai minyak wangi. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit yang membentuk tubuh bagi laki-laki. Adapun yang tidak membawa hewan kurban, maka setelah sa'i tadi langsung tahallul, mencukur rambut mereka. Nah, setelah beberapa hari datanglah hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu tanggal 8 apa? Dzulhijjah. Mereka semua berangkat menuju Mina. Siapa? Ya semuanya. Bedanya apa bedanya? Bedanya kalau Rasulullah SAW dan para sahabat yang membawa hewan kurban itu langsung berangkat
saja karena pakaian ihram masih melekat. Tapi jamaah yang hajinya haji tamattu, maka mereka memulainya dengan berpakaian ihram dari tempat mereka. Ya tinggal salin saja. Jadi begitu tanggal 8 Dzulhijjah, perhatikan ibu sekalian, tidak perlu kembali ke tempat miqat. Tidak perlu kembali ke tempat miqat. Kalau di kota Mekah miqat yang terdekat, kalau enggak Ji'ronah ya apa itu? Satu lagi apa? Tan'im. Ya. Kalau enggak Ji'ronah ya Tan'im. Tidak perlu. Kalau sekarang berarti ya sejak di hotel baru ganti pakai ihram. Makanya disebut tamattu. Hajinya apa? Enak, santai. Kalau haji qiran nggak kebayang ya. Sejak berangkat dari kota Madinah, pakaian ihram masih menempel sampai tanggal 8. Sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya kalau sehari 2 hari, nah, kalau berhari-hari, kalau berpekan-pekan, kalau berbulan-bulan, berangkat hajinya sejak bulan Syawal misalnya, ya sebulan 2 bulan tidak boleh pakai pakaian berjahit, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh mencukur rambut, nah, luar biasa ya. Baik, hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, mereka semua berangkat menuju Mina. Mereka memulai manasik haji. Karena yang tadi, yang kemarin-kemarin itu baru apa? Umrah. Nah sekarang baru haji. Rasulullah SAW menaiki tunggangannya. Kemudian setelah tiba, beliau mengimami mereka sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Berarti seharian itu di Mina. Ya, mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Setelah sholat subuh, beliau menunggu sebentar sampai terbit matahari. Beliau meminta didirikan kemah untuk beliau di Namirah. Sekarang Namirah sudah menjadi nama masjid, nama hotel. Ya. Padahal ini diambil dari kemah yang beliau sallallahu alaihi wasallam ingin untuk dibuatkan di daerah Namirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertolak, sudah berangkat ya dari Mina. Orang-orang Quraisy tidak meragukan kecuali beliau berhenti di Masy'aril Haram. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Beliau telah melewati Mina dan menuju Arafah, hingga ketika sampai di dekat Arafah, beliau mendapat kemahnya telah dipasang. Jadi Namirah itu apa? Di daerah yang berada di Arafah. Jadi beliau ingin dibuatkan tenda, dan ketika tenda terpasang, beliau pun singgah di tempat tersebut. Ketika matahari telah tergelincir itu berarti apa? Maghrib? Salah. Zuhur. Matahari itu yang terlihat terbit dari timur, terbelah di barat. Nah, ketika pas di atas kepala kita, itu berada di mana? Tengah-tengah antara timur dan barat. Ketika sudah tergelincir, nah, itu maksudnya berarti sudah masuk waktu zuhur. Itu yang dimaksud tergelincir. Jadi ibarat matahari itu pas di tengah-tengah kita, nggak di barat, nggak di timur. Kemudian akhirnya apa? Tergelincir menuju ke arah barat. Nah berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini
kalau kita lihat dari hadisnya ya, berada di Mina sejak tanggal 8 Dzulhijjah pagi hari, karena beliau menghabiskan waktu seharian di sana, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, bahkan sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh beliau tidak langsung berangkat ke Arafah. Beliau terlebih dahulu menunggu sampai matahari terbit baru berangkat ke Arafah. Nah, sampai di Arafah berarti harusnya sebelum zuhur. Ya, cuman zaman sekarang konon karena jamaah itu jumlahnya meludak dan transportasi ke sana itu macet, maka ada yang sampai sana zuhur, ada yang sampai sana setelah asar, ada yang sampai sana bahkan maghrib, sehingga mereka mendapati wukuf di Arafah di waktu yang kurang ideal. Kurang ideal itu artinya harusnya bisa di waktu yang lebih baik. Tapi selama mereka mendapati wukuf di Arafah sebentar saja sebelum masuk waktu subuh, maka wukufnya sah. Ya. Dan ini biasanya yang haji ifrad. Haji ifrad itu lain lagi, enggak pakai umroh. Ifrad sendiri artinya apa? Menyendirikan. Nah, jadi kita tahu istilah ya, tamat itu artinya senang, qiran artinya menggandengkan. Tamat itu senang karena apa? Umroh dipisah dengan haji, habis umroh bebas. Setelah itu haji. Kalau qiran menggandengkan antara umroh dan haji. Jadi nyambung. Kalau tamat itu putus. Habis umroh bebas tahallul. Kalau qiran habis umroh nyambung dengan haji. Yang terakhir ifrad, menyendirikan. Artinya menyendirikan. Apa itu? Enggak pakai umroh. Jadi haji saja. Bagaimana yaitu orang yang datang ke kota Mekah di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi dia enggak hari tarbiyah. Boleh kalau memang kondisinya demikian. Bisa dikatakan ini haji yang darurat. Misalkan nih, orang sebenarnya ingin haji tamattu, tapi qadarullah dia nggak bisa masuk ke kota Mekah. Dia nggak bisa masuk ke kota Mekah. Qadarullah baru bisa masuk ke kota Mekah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan sudah masuk waktu maghrib. Mau nggak mau dia harus langsung meluncur kemana? Arafah. Sampai di Arafah, alhamdulillah masih belum subuh. Wukuflah dia di sana sejenak. Padahal wukuf di Arafah itu kalau kita lihat di siaran-siaran langsung, ramenya itu kapan? Zuhur sampai menjelang maghrib. Karena setelah maghrib, bahkan sebelum maghrib ada yang sudah mulai meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Ya, kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW ketika sampai di Arafah, sampai pada matahari tergelincir, beliau memerintahkan agar untanya Al-Qaswa disiapkan. Jadi setelah masuk waktu zuhur, beliau meminta agar untanya disiapkan, sehingga beliau pergi ke tempat atau ke lembah-lembah, ke tengah-tengah lembah, dan berkhutbah di tengah-tengah manusia. Jadi pemimpin haji saat itu adalah Rasulullah SAW. Dan kalau sekarang itu ditunjuk oleh pemerintahan negara Saudi Arabia. Setiap tahun pasti ada khutbah di Padang Arafah yang dipimpin oleh ulama yang ditunjuk oleh kerajaan Saudi Arabia sebagai Amirul Hajj.
pemimpin haji umum. Ya, dan ini juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara khutbah beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian itu haram ditumpahkan antara kalian. Jadi benar-benar harus terjaga. Kehormati yaumikum hada, sebagaimana terhormatnya, mulianya hari kalian ini, hari Arafah. Wa fi syahrikum hada, dan di bulan kalian ini, bulan apa? Dzulhijjah, termasuk bulan haram. Wa fi baladikum hada, dan di negeri kalian ini, yaitu negeri Mekah Al-Mukarramah. Ala kullu syai'in min amril jahiliyyah tahta qadamayya mawdu'un. Ketahuilah, segala perkara dari perkara jahiliyah itu telah ditinggalkan, telah dicampakkan di bawah kakiku. Sekarang tidak ada lagi perilaku jahiliyah yang benar. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'atun, dan darah-darah di masa jahiliyah pun juga sudah diletakkan. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu li Rabi'ah bin Al-Harith, dan darah pertama kali yang dilupakan, yang telah dicampakkan dari darah kita adalah darahnya Rabi'ah bin Al-Harith. Kana mustardi'an fi Bani Sa'd faqatalathu Zaid, karena dia adalah dibunuh, ya, atau dia mustardi'an, menyusui di perkampungan Bani Sa'ad, lalu dia dibunuh oleh Huzail. Ini masalah-masalah fikih ya, kita bahas. Wa ribal jahiliyah mawdu'atun, dan mawdu'un, dan riba di masa jahiliyah juga telah dilupakan. Ya, tidak berlaku lagi riba, sekarang riba diharamkan. Wa awwal riba awwal ribana wa riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu. Dan riba yang sudah ditinggalkan adalah riba kita dan ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian fa innahu mawdu'un kulluhu. Fattaqullaha fil nisa. Bertakwalah kalian mengenai hak-hak para wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Kalian menjadikan wanita sebagai istri kalian dengan mengucapkan janji setia dengan menyebut nama Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian telah menghalalkan, yaitu farji-farji mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna an la yuti'na furusyahum ahadan takrahunah, dan kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian, jangan sampai mereka, istri kalian, memasukkan seorang pun yang kalian benci di kediaman kalian. Fa in fa'ala dzalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih. Namun kalau walaupun alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan mereka para istri berhak untuk mendapatkan dari kalian rizki kalian atau rizki mereka dan pakaian mereka dengan cara yang baik. Wa qad taraktu fikum ma la tadillu ba'dahu in tasamtum bih, dan sungguh aku telah meninggalkan pada kalian yang tidak akan kalian tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Wa antum tas'aluna 'anni fa ma antum qailun. Ya, dan kalian akan ditanya tentang aku, lalu apa yang akan kalian katakan? Jadi ini di antara isi khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan terhormatnya hari itu, bulan itu, dan tempat itu. Harinya hari Arafah, bulannya bulan Dzulhijjah, tempatnya adalah tempat kota Mekah yang berada di tanah haram. Lalu Nabi juga mengingatkan tentang hak para wanita yang wajib untuk diperhatikan. Nah, kemudian para ulama menjawab, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Rabbmu, engkau telah menunaikan amanah dan telah
saja sambil mengacungkan telunjuk ke langit, kemudian mengarahkannya ke khalayak, Allahumma syhad, Allahumma syhad, thalatha marrat. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Beliau mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Ya, beliau mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Baik. Selesailah khutbah beliau di padang Arafah. Setelah adzan dan iqamah, beliau sholat zuhur. Jadi ternyata sholat zuhurnya itu ditunda. Setelah tergelincir, beliau khutbah dulu. Setelah khutbah baru apa? Adzan dan iqamah. Beliau sholat zuhur, kemudian iqamah lagi dan sholat asar dengan mengqasarnya, dengan menjamaknya. Berarti sholat zuhur 2 rakaat, lalu dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Namanya jamak takdim dan qasar. Qasar itu diringkas, kalau jamak itu menggabungkan. Zuhur dan asar dikerjakan bersama. Beliau tidak melakukan sholat apapun lagi di antara keduanya. Jadi nggak ada sholat sunnah di sela-sela sholat zuhur dan asar, karena ini dijamak. Lalu beliau menaiki kendaraan menuju ke tempat wukuf. Wukuf itu artinya apa? Bisa bermakna berdiri, bisa bermakna berhenti. Dari kata waqaf. Kalau kita baca Quran, kita ada istilah waqaf. Waqafnya di mana? Berhentinya di mana? Nah, seperti itu. Jadi wukuf itu artinya berhenti, berdiam diri. Nah, di tempat itu. Berdiam diri di mana? Di Arafah. Dan batas Arafah itu disebutkan atau dijelaskan di tempat sana, di Arafah sana. Ini batas Arafah yang bisa digunakan untuk wukuf dimanapun baik. Hanya saja disebutkan di sini, beliau menuju ke tempat wukuf, beliau merapatkan perut untanya dan al-qaswa ke batu-batu besar. Beliau berhenti jalan besar dan menghadap kiblat. Beliau terus wukuf hingga matahari terbenam. Jadi sampai menjelang maghrib beliau berdiam diri di padang Arafah. Ya, setelah sholat zuhur dan asar yang dijamak qasar tadi, beliau langsung akan menyendiri untuk wukuf di Arafah dengan menghadap ke arah kiblat. Roh kuning sedikit demi sedikit mulai menghilang dan matahari benar-benar tenggelam. Beliau membonceng Usamah di belakang, kemudian bertolak, maksudnya berangkat. Beliau mengencangkan kendali untanya sampai-sampai kepala unta itu menyentuh tempat duduk kendaraan. Beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya sambil bersabda, "Ayyuhan nas, as-sakinah, as-sakinah." Wahai sekalian manusia, tetaplah tenang, tetaplah tenang. Beliau mengendorkan tali kekang untanya sedikit demi sedikit hingga unta itu dapat berjalan mendaki. Setibanya di Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan isya dengan 1 kali adzan dan 2 kali iqamah, jamak qasar dan takhir. Beliau tidak membaca tasbih apapun di antara keduanya. Baik. Jadi begini jamaah sekalian rahimani. Ini hajinya Rasulullah SAW. Kalau kita bisa benar-benar seperti ini, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, ya bertakwa semampu kita. Bagaimana itu? Jadi sejak tiba di Arafah itu wukuf sampai maghrib, sampai matahari sudah tenggelam. Setelah itu langsung beranjak menuju Muzdalifah. Nanti sholat maghrib dan isyanya di sana. Ya,
Nah, setahu saya ada sebagian jamaah, bahkan kebanyakan, jadi sebelum matahari tenggelam itu sudah beranjak ke Musdalifah. Bolehnya sih boleh, tapi kurang afdol. Namun sekali lagi ya mungkin karena aturan atau karena kondisi mau nggak mau diatur. Kalau nggak gitu nggak dapat bis misalkan, kloter ini harus berangkat jam 3 sore. Kalau nggak ikut gimana? Ketinggalan. Padahal belum maghrib, ya kan? Kecuali dia mau apa? Jalan kaki. Nah ini tantangan yang sendiri nih. Ya. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wukufnya sampai maghrib. Setelah maghrib baru berangkat ke Musdalifah. Sampai di sana isya. Baru sholat maghrib dan isya yang dijamak takhir atau takhir, dikosor dan dijamak takhir. Maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat. Kemudian beliau berbaring istirahat bermalam di Musdalifah hingga fajar terbit. Beliau sholat subuh, ketika waktu subuh sudah tampak jelas dengan sekali adzan dan iqamah. Ya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang tadi sempat kita singgung haji ifrad yang tidak menjumpai waktu di Arafah hanya sebentar saja, maka setidaknya jangan sampai waktu subuh itu tiba. Seperti yang tadi saya sampaikan, seorang berangkat haji tapi baru datang di kota Mekah tanggal 9 Dzulhijjah, langsung saja dia menuju Arafah. Selama dia belum menjumpai waktu subuh, maka wukufnya di Arafah itu masih sah. Dan perhatikan, haji itu intinya pada saat wukuf di Arafah. Gak dapat wukuf di Arafah maka gak ada haji. Belum sah hajinya, tidak sah hajinya. Tapi kalau dia mendapatkan wukuf meskipun hanya beberapa saat, maka hajinya sah. Nah, dari Arafah karena sudah malam misalkan, sudah menjelang pagi, masih menjumpai waktu, masih sempat wukuf sejenak saja, maka dia bisa melanjutkan perjalanan ke Musdalifah. Di Musdalifah sholat subuh, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Mina lagi. Kita lanjutkan. Setelah itu beliau berangkat dengan untanya Al-Qaswa hingga tiba sampai di Mas'aril Haram. Beliau menghadap kiblat lalu membaca doa, takbir dan tahlil kepada Allah. Beliau tetap berada di situ hingga terang benderang. Lalu beliau bertolak sebelum matahari terbit. Beliau membonceng Al-Fadl bin Abbas. Dia adalah seorang laki-laki yang mempunyai rambut yang indah, berkulit putih dan tampan. Ketika Rasulullah SAW bertolak melewati sejumlah wanita, Al-Fadl memandangi mereka. Rasulullah SAW menutupi wajah Al-Fadl dengan tangannya. Al-Fadl memalingkan mukanya ke arah lain untuk memandang mereka. Rasulullah SAW memindahkan tangannya dari tempat tadi ke muka Al-Fadl ke arah yang dia memalingkan wajahnya hingga sampailah mereka di lembah Al-Muhassir. Ini selingan saja. Jadi dalam suatu momen hajinya Nabi SAW sempat sepupu beliau yang bernama Fadl, putranya Abbas bin Abdul Muttalib, itu menjumpai para wanita, ya namanya laki-laki gitu ya, ada wanita noleh, sama Nabi SAW ditutupi, jangan lihat sana gitu ya,
sisi yang lain ditutupi lagi sama Nabi SAW, dipalingkan lagi sampai akhirnya apa? Benar-benar menjauh dari kerumunan wanita tadi. Ini hanya apa istilahnya itu, hanya selingan saja. Ya, terlebih di saat itu kan sedang ihram. Dan saat ihram wanita dilarang memakai penutup wajah. Barangkali fadl melihat ya ada yang cantik mungkin gitu ya, makanya dia apa? Melihat wajah wanita. Tapi sama Nabi SAW dipalingkan. Akhirnya sampai di lembah Al-Muhassir. Di situ Rasulullah SAW mempercepat kendaraannya sedikit dan memilih jalan tengah yang keluar menuju Jumrah Kubra. Berarti sudah mendekati Mina ya. Setibanya di Jumrah dekat pohon, beliau melempar 7 kali dengan batu-batu kecil. Di setiap lemparan beliau bertakbir. Setiap biji batu ukurannya sebesar kelingking. Beliau melempar dari tengah-tengah lembah itu. Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan. Beliau menyembelih 63 hewan sembelihan dengan tangannya sendiri. Setelah itu beliau memberi sisanya kepada Ali. Tadi ada berapa sembelihan? 100 kalau nggak salah ya. Jadi Ali membawa hewan sembelihan dari Yaman sebanyak 100 kalau nggak salah. Berapa tadi yang dibawa sama Ali? 100 ya. Ketika Ali tadi melihat Fatimah, kamu kok nggak ihram? 100 berapa? Pas ya 100 ya. Nah, jadi Nabi menyembelih 63, sisanya berapa? 37. Nabi menyembelih 63 kambing, kemudian Ali menyembelih 37. Baik. Kemudian dia memerintahkan agar mengambil sedikit dari setiap hewan sembelihan itu, kemudian dimasukkan ke dalam satu panci dan dimasak. Mereka berdua pun makan daging tersebut dan minum buahnya. Ya. Jadi ternyata hampir sama Bu ya. Di Indonesia tanggal 10 Dzulhijjah itu ada sembelihan hewan kurban yang namanya udhiyah. Kalau di Mekah setelah melempar jumrah itu juga ada sembelihan yang namanya hadyu. Sembelihan itu bukan sembelihan benda ya, itu sembelihan haji. Jadi jamaah haji itu juga namanya menyembelih. Baik. Lalu Rasulullah SAW menaiki kendaraan menuju Baitullah Ka'bah untuk tawaf ifadah, dan beliau sholat zuhur di Makkah. Beliau juga mendatangi Bani Abdul Muttalib yang tengah memberi air minum dari air Zam-Zam dan bersabda, "Inzi'u Bani Abdul Muttalib, falaula an yahdibakum an-nasu ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum." Timbalah air wahai Bani Abdul Muttalib, seandainya aku tidak khawatir manusia akan mengalahkan kalian dalam usaha mengambil air ini, niscaya aku akan ikut mengambil air bersama kalian. Sampai di sini hadis Jabir bin Abdullah panjang sekali ya. Meskipun tidak semua aspek haji dan umrah dijelaskan di sini, kita tidak mendapatkan zikir-zikir apa yang dibaca misalkan ya, atau mungkin sunnah-sunnah apa yang perlu dilakukan di tengah-tengah wukuf. Tapi setidaknya ini gambaran umum ibadah haji seperti ini. Ya, maka sedikit kita refresh kembali, kita ulang kembali. Kalau ini ibadah haji tamattu, sekali lagi, maka kita berangkat entah dari Indonesia atau dari Madinah. Setiba di kota Mekah, sebelum kita masuk tanah haram, kita terlebih dahulu ambil ihram di miqat.
Kalau dari Indonesia berarti mikotnya di mana? Bukan Bu, dari Indonesia. Indonesia langsung ke Mekah. Mikotnya ada di Yalamlam, di atas pesawat di negeri Yaman. Kalau kita ke Madinah dulu, baru berangkat dari Madinah, baru di mana? Bir'ani. Sampai di kota Mekah, kita dalam kondisi berpakaian ihram, maka kita langsung tawaf. Selesai tawaf, sa'i. Selesai sa'i apa? Selesai sa'i, tahallul, karena kita haji tamattu. Tahallul bebas. Misalkan kita sampai dalam tanggal 4 Dzulhijjah, maka tanggal 5, 6, 7, 8 kita bebas. Jelas? Di tanggal 8 Dzulhijjah kita kembali memakai pakaian ihram di tempat, tidak perlu ke mikot lagi. Setelah itu berangkat ke mana? Ke Mina, ke perkemahan, ke kemah-kemah yang telah disiapkan. Lalu kita menghabiskan seharian di sana, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sampai di di Mina. Setelah subuh, nunggu sampai matahari terbit, berangkat ke mana? Arafah. Sampai di Arafah, menunggu sampai waktu zuhur, khutbah. Khutbahnya pemimpin haji. Setelah khutbah selesai, sholat zuhur dan asar dijamak takdim sekaligus dikosor. Setelah itu kita cari tempat untuk wukuf, dianjurkan menghadap ke arah kiblat, membaca doa, banyak-banyak berdoa. Sampai kapan? Maghrib. Setelah maghrib berangkat ke Musdalifah. Sampai di Musdalifah isya. Lalu sholat maghrib dan isya dijamak takhir, qashar, dan istirahat sampai subuh. Setelah subuh berangkat kembali ke Mina untuk lempar jumroh. Jumroh Aqabah, jumroh kubro. Lempar 7 kali, setiap lemparan membaca takbir. Setelah lempar jumroh, menyembelih. Setelah menyembelih, kembali lagi ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf saja tanpa sa'i. Ya. Nah, setelah itu baru bisa bertahallul lagi. Dan setelah itu baru setiap harinya berada di Mina. Dan nanti insya Allah akan kita sebutkan. Di sini nggak disebutkan ya tanggal 11, 12, 13 karena sebenarnya ini sudah selesai. Oke. Kalau dari Indonesia itu terbagi 2 gelombang. Gelombang 1 itu biasanya langsung bandara Madinah, dan itu berarti kita ikutnya dari Ali. Iya, betul. Kalau yang gelombang kedua berarti itu dari Yaman. Iya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting apa? Mau dari Madinah, mau dari Mekah, sampai di Mekah itu umroh dulu. Semuanya kan gitu ya? Ya, umroh dulu, selesai umroh tahallul. Baru menunggu beberapa hari sampai tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah. Mau nanya. Oke, silakan. Masy'aril Haram dengan Muzdalifah. Setahu saya Masy'aril Haram itu tempatnya di dekat Mina kalau nggak salah. Sebentar. Atau di antara Mina dan Muzdalifah. Iya, kayaknya ini
Musdalifah ya. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu sampai matahari terbit di mana, di Mina, beliau kemudian bertolak lalu berhenti di Masy'aril Haram. Jadi di antara Mina dan Arafah, di antara Mina dan Arafah, itu yang berangkat ke Arafah. Adapun yang dari Arafah ke Musdalifah, itu tadi juga sempat disebut ya. Betul. Jadi setelah beliau bermalam di Musdalifah, beliau sholat subuh di Musdalifah, lalu berangkat dengan untanya hingga ketika sampai di Masy'aril Haram. Jadi kurang lebih lokasi Masy'aril Haram itu antara Mina dan Musdalifah. Jadi Mina, Musdalifah, Arafah itu berangkatnya di tanggal 9. Kemudian di pagi hari di tanggal 10 Musdalifah, Mina. Dan di antara Musdalifah dan Mina itu ada Masy'aril Haram. Iya, mungkin karena kondisi ya. Makanya saya sampaikan tadi, kalau kita bisa seperti ini luar biasa. Tapi kalau nggak bisa, setidaknya rukun-rukunnya itu jangan ditinggal. Yang paling penting Arafahnya tadi. Ya mau nggak mau, ya. Misalnya di Arafah cuma sampai asar, padahal belum ada maghrib, ya gimana lagi? Karena nanti ditinggal bis gitu. Yang penting kita sudah wukuf saja, itu sudah apa? Memenuhi rukun. Ya. Bahkan ada yang tidak bermalam di Musdalifah, ya kan? Mabit di Musdalifah. Jadi dari mana Arafah langsung ke Mina. Ya memang ini kurang afdal, tapi insya Allah hajinya tetap apa? Sah. Wallahu a'lam. Baik, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, karena insya Allah pembahasan berikutnya adalah perincian-perincian apa istilahnya, hal-hal yang berkaitan dengan haji, baik itu sunnah-sunnah haji, sunnah-sunnah ihram dan lain sebagainya. Sebelum kita akhiri, ada lagi yang disampaikan mungkin? Foto silakan. Tawaf. Sa'i yang bertawaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.